Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Semoga sehat, karena yang mau gue bahas hari ini adalah Milan. Berpotensi membuat teman-teman jadi nggak sehat karena luka lamanya terbuka lagi. Jadi ceritanya ketika Milan sudah dipastikan Scudetto, ada satu akun nih tiba-tiba muncul di timeline Twitter gue, namanya Nurisa Anindya. Dia nge-share video parade di kota Milan ya. Dia ada di Milan saat itu. Gue antara sebel dan jadi penasaran sama si Nurisa Anindya. Jadi gue kontak untuk ngobrol, ngebahas tentang Milan dan bagaimana tensi perseteruan antar fans di sana. Gue kan cuma fans layar kaca. Oke deh, nggak pakai berlama-lama. Oh ya, lupa. Ketika gue nyari tahu tentang si Nurisa Anindya ini, gue cek Instagramnya, Twitternya, terus nemu ternyata dia punya podcast, namanya Milanello Podcast. Jadi untuk teman-teman Milanisti yang nonton video gue, silakan dengerin, bagus banget. Oke deh, nggak pakai berlama-lama lagi, kita langsung ngobrol dengan Mbak Nurisa Anindya. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Halo, selamat malam Mbak Icul. Selamat malam. Gue manggil Icul aja biar so akrab ya. Iya, boleh. Cul, gue ngeliat Twitter lo, gue nggak tahu siapa yang retweet atau nge-like, tiba-tiba muncul di timeline gue. Lo lagi di Milan, anjir seru banget di tengah kebencian gue terhadap situasi saat itu, cuma gue ngerasa juga ya gitu. Terus gue cari tahu ternyata lo punya podcast, terus gue lihat-lihat, gue stalking dulu kan di Instagram lo juga udah lama ngomongin Milan, gue ngomong orang yang kalah. Terus jadi lu ke Milan dalam rangka memang lu udah prediksi Scudetto atau gimana waktu itu? Iya, jadi tadi itu emang benar-benar last minute banget, last minute banget. Jadi itu kita dari tahun 2012 emang kan Milanisti Indonesia itu punya program namanya Tour San Siro kan dari tahun 2012 itu. Dan kebetulan dulu itu tuh gue kuliah di Jerman. Jadi dari dulu itu gue sejak gue gabung Milanisti Indonesia itu kan sekitar tahun 2007-an. Pas habis juara UCL tuh. Ingat banget. Terus baru itu udah join Milanisti Indonesia. Terus tahun 2012 gue ke Jerman, pas banget tahun 2012 itu Milanisti Indonesia mulai program Tour San Siro itu. Dan sejak itu tiap tahun gue selalu ke Milan bareng sama anak-anaknya, kebanyakan yang itu aja. Jadi kita emang udah jadi kayak grup tour sendiri gitu. Udah kayak Milanisti, suka jalan-jalan. Setiap musim? Kita selalu ketemuan, iya tiap tahun. Tiap tahun tuh pasti kita ada ke Milannya. Tapi sayangnya pada saat itu Milan dari tahun 2012 sampai tahun lalu itu kan Milan ada di banter era ya, seperti yang kita semua tahu gitu. Yang paling gue inget itu sih cuman yang sebenarnya match terakhirnya Pipo, match terakhirnya Pirlo, match terakhirnya Nesta, itu kan barengan semua. Itu gue nonton langsung di San Siro, itu gue nangis kayak apaan tahu. Karena ya mereka semua idola pertama gue lah, bisa dibilang Milan gitu kan. Iya, terus kemarin itu kebetulan setahun belakangan ini itu gue udah balik lagi ke Indonesia for good. Nah, terus kemarin kita ngelihat kok ini kayaknya ini Scudetto deh, kayak yakin deh ini Scudetto. Di pekan keberapa lo mulailah orang-orang gila itu. Kalau gue itu pas lawan Verona. Kalau yang lainnya udah lebih duluan. Kalau yang lainnya udah bodo amat, Scudetto ya kita berangkat gitu kan. Cuman gue kan masih mikirin cuti, masih mikirin ini itu gitu sih kan. Sebetulnya sih yang ingin gue tanyakan, cuman tadinya mau off the record sih. Gue agak penasaran ketika gue ngeliat, wih si anjir bisa nonton di Milan. Terus gue tanya, gue pikir memang lo kerja di sana atau lo kuliah di sana. Terus pas gue ajak lo podcast hari tanggal merah, gue lupa tanggal 1, terus lo bilang kerja. Ini anak kerja bisa nonton di Milan, ngambil cutinya gimana ya? Lo kerja apa sih? Lo impian semua orang deh kayaknya, pikir gue kayak gitu kan.
Lu kerja di mana sih bisa lu ambil cuti berapa lama sih ke Milan gitu? Gue belum pernah ke Milan soalnya. Gue kemarin ngambil cuti sebenarnya cuma 7 hari kerja. Hmm. Karena dipotong weekend awal sama weekend akhir gitu. Jadinya ya pokoknya cuma 7 hari kerja, dan untungnya gue pulang hari Rabu itu, Kamisnya masih ada ini kan, ada waktu itu hari kenaikan Isa Mas. Gue masih bisa istirahat lah sehari gitu. Terus baru hari Jumatnya kerja lagi gitu. Jadi cutinya sebenarnya cuma 7 hari kerja. Jadi gue di sana itu sama perjalanan segala macam sekitar 10 hari, 11 hari lah di sana itu. Oke, lanjut. Berarti lo udah feeling mau Scudetto di Verona, last minute lo akhirnya mutusin ke sana? Akhirnya gue last minute mutusin di sana, gue sendirian ke sana, yang lainnya udah pada di sana. Yang lainnya udah pada di sana duluan, dan sayangnya gue nggak dapet tiket match Atalanta karena sold out, karena gue waktu itu lagi galau banget, bener-bener galau banget, kayak wah gue masih maju mundur gitu kan. Nah terus gue waktu itu sekalian ke Jerman dulu, ada urusan, terus gue ketemu teman-teman yang di Jerman, terus baru akhirnya gue nyusul ke Milan pada hari apa ya kemarin tuh, gue hari Selasa kalau nggak salah, Selasa atau Rabunya gitu. Nah terus baru itu di Milan, baru pas match Sassuolo itu gue kesana lawan Sassuolo kesana lagi. Wah itu udah bener-bener, waktu lawan Atalanta juga menangnya ya lumayan meyakinkan, itu kayak udahlah ini bener-bener tinggal Sassuolo doang, kayak udah Scudetto nih kayaknya harus gitu kan, harus, sumpah kalau bisa sampai nggak Scudetto nangis. gue fans layar kaca lah. Gue nggak pernah merasakan animo kayak yang ada di video lu. Jujur aja gue mempertanyakan ya, maksudnya sebegitu serunya kah, atau apa atmosfer perseteruan di sana tuh gimana sih? Lu kan ada di tengah-tengah gerombolan yang kayaknya rusuh banget tuh. Di sana tuh gimana sih ininya antar fans Milan dan fans Inter tuh sebegitu apa, sama Indonesia tuh nggak ada seberapanya apa di Indonesia berlebihan? Sebenarnya sama aja, seru banget, maksudnya kita tuh, dan pada saat hari itu kan yang punya pertandingan home itu kan Inter kan? Yang punya pertandingan home, dan waktu itu jadi itu kalau misalnya kalau naik ke San Siro itu tuh ada metronya itu M5 namanya. Nah waktu kita ke kota itu kita kita turun di Garibaldi itu, banyak fans Inter juga di situ yang pada mau ke San Siro gitu kan. Wah di situ udah ejek-ejekan, udah ini nih segala macam gitu kan. Tapi belum tahu kan siapa yang Scudetto gitu kan. Kayak gitu. Nah di situ tuh masih yang masih tense banget gitu. Cuman mereka benar-benar mereka bisa ketemu di stasiun metro kayak gitu, tapi benar-benar ya udah cuman ejek-ejekan doang, nggak ada fisik apa sampai berantem gitu sih, nggak ada sih. Sejujurnya selama kalau gue nonton di sana nggak pernah ada yang sampai rusuh kayak gitu sih. Terus begitu kita Scudetto, kalau ngelihat orang ada lewat pakai baju Inter dikit, wah udah yang ini banget ya, diejekinnya udah sampai kapan tahu. Nah fans Internya ya udah pasrah, kayak udah mau gimana lagi. Tapi diksi yang maksudnya penggunaan katanya tuh yang ejekan gimana ya, emang sadis banget apa gimana? Parah ya, kalau bahasa Italinya ya yang benar-benar ejekan parah, yang Inter Favanculo segala macem lah itu, bahasa Italia yang parah ya. Kalau di kita ya mungkin ya lebih nggak enak lah gitu loh kalau di bahasa Indonesiain gitu. Makanya kayak kalau di sana ya udah biasa aja. Kalau misalnya ini fans Internya juga mungkin mereka juga lebih menghindari ke tempat-tempat keramaian, cuman kalau yang udah nggak tahu lagi mau lewat mana, mungkin ya udahlah pasrah gitu kan, daripada nggak pulang. Apa namanya, berarti kalau apa namanya, gue mencoba bandingin sama Liverpool ya. Liverpool kayaknya dia juara cup tapi tetap parade keliling kota. Kalau di sana cup itu nggak ada seberapanya ya, maksudnya tetap yang Scudetto yang menguasai jalan-jalannya. Iya sih, karena ya
kalau Coppa Italia gitu kan maksudnya ya mungkin lebih di bawahnya Scudetto mungkin ya ininya. Jadi ya kalau Scudetto itu ya dianggapnya ya yang menguasai pada saat itu ya yang juara Scudetto gitu. Sih kayaknya. Jadi ya Terus gitu lu lah. bikin podcast udah cukup lama ya, Jul? Dari 2021 gua coba Iya, dengerin beberapa. pada saat ya akhir-akhir 2021 deh kalau nggak salah. Iya ya, kalau nggak salah lupa. Pokoknya intinya pas gue udah di Indonesia kok. Gue udah di Kenapa nggak YouTube, Indonesia. Gue Jul? nggak tahu. Jadi itu gue juga sebenarnya cuma diajak. Sebenarnya sebenarnya ini makanya pintu gue banyak kan dari Genta nih. Lu juga temennya Genta ya? Gua gara-gara gue bikin YouTube terus gue bisa ngajak ngobrol sana sini ya gue ajakin aja. Pokoknya yang menurut gue akun ngomongin bola gue nggak kenal, gue ajak-ajakin sampai pengamat-pengamat siapa entah Gitu. gue ajak ya si Sebenarnya yang dua orang itu Mas Gupta sama Mas Andre itu sebenarnya yang sama podcast sama gue sekarang ini, percaya nggak percaya gue belum pernah ketemu in real life. Belum pernah ketemu in real life. Jadi mereka berdua memang udah temenan, dan ternyata kita bertiga sama-sama semuanya, kita bertiga nggak taunya alumni UI semua. Terus dari awal, jadi mereka tuh emang pengen bikin podcast berdua. Terus mereka bilang, kok kayaknya kalau kita berdua doang garing banget ya Andrea, gue gitu. Jadi akhirnya mereka nyari cewek lah ceritanya. Mungkin kalau ada cewek satu Milanisti seru juga nih ya gitu. Terus mereka nyari-nyari, terus mereka ada kenal Genta yang itu admin Infazuri. Terus Genta kan senior gue waktu itu di UI. Terus ditanya lah, ini dia gue ada kenal nih cewek satu Milanisti gini kalau mau gue kenalin ya udah dikenalin. Terus awal kita ngobrol dulu via Zoom kayak gini juga. Langsung klik banget ya, namanya mungkin satu hobi ya, maksudnya sama Milanisti bener-bener satu hobi. Bener-bener langsung klik, langsung ya udah kayak udah kenal lama aja, ngobrolnya juga langsung ngalir kayak gitu, nggak pernah ada jeda atau gimana, langsung kayak tahu aja satu sama lain, ngobrolnya enak sih gitu. Gue nggak begitu, belum mendengar banyak tentang podcast lo. Gue kan coba ini ya membeda-bedakan akun-akun di Twitter. Kan ada akun yang kayak nyebelin banget nih Milanisti, yang kadang-kadang gue lihat ini nyari traffic apa nyebelin sih. Kadang kan gue mau ngajak ngobrol juga kan. Nah kalau lo pengen denger, kalau menurut lo sendiri gimana sih Milan musim ini? Apa yang akhirnya membedakan dengan Inter akhirnya Milan bisa Scudetto? Menurut gue walaupun ini menit di partai terakhir, tapi jarak poinnya kita berapa poin sih? 2 poin kalau nggak salah. 2 poin. Iya itu cukup besar loh. Maksudnya Inter pun Scudetto musim lalu kalau nggak salah, walaupun dari sudah pasti Scudetto dari beberapa pekan sebelumnya, tapi jarak poinnya cuma 1 seingat gue. Artinya sebetulnya jarak Inter sama Milan nggak setipis itu. Maksudnya agak lebar sih 2 poin. Kalau lu bedain apa? Kalau sebenarnya dari awal musim gitu ya, dari awal musim itu sebenarnya gue nggak berharap banyak sih, karena di atas kertas skuadnya Inter kita bisa lihat jauh lebih bagus kan gitu. Maksudnya. Benar-benar di atas kertas skuadnya Inter jauh lebih bagus. Skuad Juve pun bahkan kalau misalnya di atas kertas sebenarnya maksudnya masih lebih inilah. Siapa yang bayangin Tomori kalau lu bisa Scudetto? Makanya Maldini aja nggak kebayang gue rasa itu. Makanya, tapi emang Tomori itu emang udah proyekannya Maldini ternyata sudah lama. Jadi Maldini emang udah ngelihat Tomori itu emang ada gitu ya. Terus ternyata dan gue juga awalnya agak skeptis waktu ngambil Tomori gitu kan. Kayak gue ngelihat, wah pemain Inggris gitu, pemain Inggris di Milan nggak pernah ada yang sukses loh gitu. Jangan kan di Milan, di Serie A aja, pemain Inggris ke Serie A aja gue skeptis betul. banget. Bener-bener kayak, wah pemain Inggris nih ke Milan gitu, beneran gak sih ini gitu kan. Cuman ya udah mau gimana lagi. Satu, Romagnoli waktu itu masih banyak cederanya juga gitu kan. Terus Simon Kjær juga cedera gitu kan. Mau gimana lagi nih, kita nggak punya opsi lain, ya udahlah gitu kan. Unless buat trust, buat percaya lah sama Maldini gitu kan, ya udah gitu.
Terus Kalulu juga awalnya ditaruh di kanan untuk gantiin Theo Hernandez kan waktu itu. Gantiin Theo untuk itu juga agak berapa kali flop. Gantiin di kanan gitu kan. Terus nggak taunya pas ditaruh di tengah, nggak nyangka. Di kiri, sorry. Ya, sorry di kiri. Nggak taunya pas ditaruh di tengah duetin sama Tomori, wah segila itu, gila banget sih emang. Dan di sini ya kita nggak bisa ngelepasin perannya Pioli, emang gede banget. Dia benar-benar ngelihat, dia benar-benar jeli, benar-benar emang di awal dia masih naik turun karena dia memang masih ngeramu kan, ini sebenarnya di mana, ini sebenarnya di mana. Dan dia banyak ngubah posisi pemain juga. Sebenarnya emang agak surprise dari awal, dan gue ngelihat apa yang gak gue lihat di Milan yang pada saat banter era itu adalah semangatnya sih. Gue ngelihat semangat yang dulu gue lihat di Gattuso, ada di peran Tonali juga di situ, bener-bener semangatnya kan bener-bener ngeliatin kalau mereka tuh fight gitu loh di lapangan gitu. Betul. Gue juga ngobrol dengan beberapa teman Milanisti yang gue ajak untuk ngobrol di YouTube. Sebetulnya gue kan mempertanyakan kan, Pioli tuh Milan tuh yang bikin hebat tuh apanya sih? Pioli itu gue ngerasain dulu Pioli di Inter tuh ya angin-anginan kan, awalnya bagus, lama-lama jeblok. Gue pun berpikir bahwa ngapain sih Milan ngambil Pioli lagi, itu ada Spalletti loh nganggur. Gue waktu itu sempat berpikiran seperti itu. Dan gue ngobrol sama teman-teman Milan juga, sebetulnya dari sisi strategi Pioli nggak mewah-mewah banget, maksudnya nggak punya kekayaan taktik yang gimana-gimana banget, tetapi semua sama kayak lu bilang bahwa Milan gila, energinya beda banget. Energinya beda banget. Tapi emang itu ya, emang lu ngerasa banget energinya beda banget ya? Gue ngerasa banget sih, karena pada saat banter era itu pas yang Andrea Poli, terus benar-benar kayak apa ya, di lini tengahnya nggak hidup. Terus mereka tuh dari cara mainnya aja tuh kita nontonnya tuh gedek gitu. Maksudnya udah sini gue gantiin gitu. Rasanya gitu, kayak dari cara mainnya aja tuh kayak nggak semangat main gitu loh. Maksudnya kalau sekarang ngelihat Saelmakers, kalau dia habis padahal bukan dia yang bikin gol aja tuh kayaknya banget bener. Mereka emang bener-bener dari hati gitu loh. Bener-bener dari hati main buat Milan gitu. Mungkin ya ini nggak lepas dari perannya Maldini juga, yang bener-bener gue nggak pernah ngelihat maksudnya direktur teknik yang bener-bener nggak pernah absen kalau ada latihan. Dan dia bener-bener gimana sih lu kalau misalnya latihan diliatin sama legend yang bener-bener ini banget. Theo Hernandez juga bilang kan, dia ada di salah satu interviewnya dia, setiap dia ngelihat pas latihan, ngelihat Maldini ada di sisi lapangan tuh dia bener-bener ada kekuatan ekstra buat dia bilang, karena dia kan salah satu idolanya dia juga gitu kan. Ya siapa sih maksudnya yang nggak ngidolain Paolo Maldini gitu kan. Terus kayak sekarang Dida juga nggak kalah perannya juga untuk ngebuat sebuah main-mainan gitu kan. Siapa yang nyangka kita ditinggal gitu kan sama mantan itu, tapi dapetnya yang lebih gila gitu, nggak taunya. Benar-benar ya banyak blessing in disguise-nya sih musim ini gitu. Sorry gue potong, ngomong-ngomong mantan, Milanisti sebegitu bencinya sama si Hakan Calhanoglu atau gimana sih? Dia yang di sana gimana? Di sana benci banget ya sih? Yang di Indonesia kan gue baca benci banget kayaknya. Kalau di sana gimana sih? Jadi waktu parade itu benar-benar kita nggak berhenti nge-chant yang Calhanoglu Filio di Putana kayak gitu. Bener-bener itu apa artinya? Itu bener-bener itu kayak Calhanoglu son of a bitch gitu kan. Kayak gitu kan. Nah, terus waktu parade sama pemain, pemain di atas ini kan yang megang mic tuh lagi Theo Hernandez kan, waktu di depan Duomo itu pas lewat itu. Dan lu ada di situ ya? Gue ada di situ. Terus kayak awalnya kan yang Pioli, Usnova ya, yang gitu-gitu. Terus tiba-tiba lagi diem gitu, tiba-tiba Theo Hernandez, Calhanoglu. Wah, langsung semuanya Calhanoglu. Dia tuh bener-bener mancingnya tuh bener-bener gila banget. Emang nyebelin banget ya, gue benci banget Theo Hernandez sih.
salah satu pemain yang sebel banget itu. Dulu gue paling benci Cuadrado, sekarang Theo Hernandez, sebel banget gue diving, semua gue gak ngerti itu. Tapi ya emang jago sih, maksudnya emang paling berbahaya ketika menghadapi Milan. Gue paling serem sama Theo Hernandez, tapi ternyata dia nyebelinnya gak cuma di lapangan ya, di luar lapangan pun nyebelin banget si anjir satu Dia itu. bener-bener kayak Calhanoglu gitu, bener ya, kayak wah gila banget nih orang gitu. Ternyata mungkin berarti kita kan bisa lihat di situ ya, maksudnya Calhanoglu tuh berarti emang mungkin ya dia memang nggak disukain juga di antara pemain-pemainnya gitu. Mungkin nggak tahu ya apa yang dia lakuin. Cuman masalahnya kalau misalnya emang dia mau pindah ya udah silakan pindah gitu. Cuman kan Faktor dia apa sih? seperti yang kita lihat Selebrasi dia itu ya? banyak iya, dia satu itu, dan dia banyak memprovokasi. Terus dia banyak pada saat di interview dia juga kayak nyindir-nyindir Milan segala macem. Dia ngerasa lebih bahagia di Inter lah segala gini-gini. Terus kayak waktu dia menang Copa, dia nulis captionnya kayak gitu segala macem, yang buongiorno gitu-gitu kan segala macem. Akhirnya dibales-balesin semua gitu kan. Ya, tapi dari awal dia Kayak kita yang memang kontroversial sih, yang dia kayaknya dia nge-retweet atau nge-repost yang ngechat Milan pakai kota Milan pakai warna biru itu kayaknya. Iya, iya makanya dia sendiri yang bawa itu sebenarnya. Karena kalau yang kita lihat yang lain-lainnya gitu loh, maksudnya Donnarumma juga sebenarnya kan ugly juga kan perpisahannya gitu. Betul. Maksudnya tapi ya udah nggak segitunya gitu, karena ya Donnarumma udah diem aja gitu kan. Kan kalau misalnya ya namanya fans kayak gitu terus diprovokasi kayak gitu ya makin lah gitu. Lalu Sebenarnya kayak gitu sih. titik balik Milan akhirnya bisa ngebalap Inter, bisa Capolista, terus bertahan cukup lama. Menurut lo itu di teman-teman lo tuh mulai yakin banget Scudetto kapan sih sebetulnya? Masa iya baru lawan Verona? Gua aja ngerasa ketika menang lawan Lazio Fiorentina aja sebetulnya gua udah nih Milan kayaknya hajar semua nih. Iya makanya itu, maksudnya itu kan makanya yang lainnya memang udah lebih dulu udah pada beli tiket segala macam, mereka udah pada berangkat dari tanggal 9 Mei bahkan. Setelah Itu Lebaran ya, itu teman-teman mereka ya. Kenapa? Seoptimis itu ya memang ya, melihat walaupun sempat kalah di gua pikir tadinya ketika kalah di semifinal Coppa Milan akan drop, tapi ternyata gila pala sapu bersih loh sisa pertandingan Sabu di bersih Liga. semuanya. Iya, itu kan sebetulnya nggak masuk makanya. akal kalau menurut gua. Terus teman-teman maksudnya Ya mungkin faktor apa tuh kayak gitu tuh? emang mungkin kalau boleh jujur di satu sisi mereka emang alasan aja sih, emang udah pada setelah 2 tahun kan nih pandemi nggak kemana-mana, ya udahlah gitu, hajar gitu. Scudetto hajar gitu kan. Itu orang-orang itu kan emang orang gila semua gitu. Dan tadinya gue tadi masih galau, aduh kalau misalnya sampai nggak Scudetto gimana gitu kan, maksudnya kalau misalnya udah maksain ke sana tiba-tiba nggak Scudetto gini nih. Tapi begitu setelah lawan Verona itu terus akhirnya gue langsung urus semuanya, bener-bener gue langsung beli tiket segala macem. Terus bener-bener pas lawan Atalanta gue ngeliat menang juga kayak gitu, wah udah sih bener-bener oke, berangkat nih gitu. Pemain terbaik Milan musim ini menurut lo siapa, Cul? Wah banyak sih, kalau yang dari gue bener-bener yang gue nggak habis pikir dia maksudnya bisa berubah sebanyak itu Tonali sih. Karena kalau Tonali itu kita ngelihat progresnya, kalau gue ngelihat progresnya dari awal, improve-nya dia tuh gila banget gitu. Benar-benar dari yang dia kayaknya tuh awal-awal kan sempat banyak yang pada skeptis juga gitu kan sama dia. Terus nggak taunya dia bisa sampai kayak gitu. Betul. Dia agak sempat turun juga gitu-gitu, tapi ternyata dia bisa maintain itu semua, benar-benar surprise sih kayak gitu. Dan ya itu yang benar-benar kalau gue boleh mention beberapa nama ya, Tomori itu benar-benar surprising banget sih. Kalau Theo Hernandez kita udah lihat lah ya, dia dari musim lalu juga udah stabil gitu kan. Terus
yang lainnya juga lumayan stabil. Leao kita lihat sendiri gimana dia gilanya ngasih 3 assist gitu kan di pertandingan terakhir sampai akhirnya jadi MVP. Terus Mike Nyan juga udah dari awal dia datang juga udah superb kan, kita ngelihat sendiri semuanya. Jadi ya kalau misalnya menurut gue kalau yang kita ngelihat progresnya paling bagus sih Tonali gitu, yang kelihatan progresnya. Sempat ketika sebelum pertandingan lawan Inter di semifinal Coppa, dan gue ngikutin beberapa pertandingan Milan, tadinya ya gue berpikir bahwa pemain terbaik Milan tuh Benacer. Maksudnya gue ngerasain banget Benacer di tengah tuh dominan banget kan dibandingin Kessie sama Tonali, bahkan menurut gue Benacer. Tapi di beberapa pertandingan terakhir Benacer bahkan nggak dapet tempat, malah Kessie, Tonali sama Krunic. Pioli, gue agak bingung loh. Pioli punya ilmu bisa tahu-tahu jago strategi gitu tuh sejak kapan gitu. Dulu di Inter jelek, di Fiorentina jelek, di Lazio juga dipecat gitu kan, maksudnya kenapa dia tiba-tiba bisa sejenis itu. Oke, pemain yang menurut lo paling jelek di Milan, yang paling sering ada Lord nggak sih di Milan? Lord siapa ya? Yang paling diejek-ejek paling. Itu awal ini sih Ante Rebic mungkin. Oh gitu ya. Tapi dia juga maksudnya sejelek itu juga enggak, kadang dia tuh juga bisa jadi super sub bahkan gitu kan ya, si Ante Rebic itu. Tapi Saelemaekers juga terakhir bagus. Awal-awal aja kan, tapi ini ada gosip dia mau keluar juga ini. Iyalah, mau ditukar sama Zaniolo Zaniolo. Milan ya. Zaniolo kalau nggak Berardi. Iya. Masa sih nggak ada pemain yang dibenci sih? Inter Scudetto-nya aja kita ngatain Gagliardini loh. Juve Scudetto-nya juga ngatain Bernardeschi. Maksudnya nggak ada sama sekali. Gak ada sih beneran. Kayak emang musim ini soalnya gimana ya? Ketika kita nggak punya ekspektasi yang lebih, ternyata ini semuanya di luar ekspektasi gitu. Happy life aja semuanya ya? Iya, kayak gitu. Mungkin ini, si ini dong. Siapa kok? Jadi lupa namanya. Siapa? Si yang nggak pernah main itu loh. Bukan. Mesias. Bukan. Oh ini Lazate. Siapa? Bukan. Yang rambutnya ini. Kok jadi lupa namanya? Tadi ada loh di kepala. Sebentar. Kok jadi lupa sih sumpah. Apa posisinya? Tengah. Tengah Milan, Krunic. Siapa anjir? Gak ada. Ada. Dia nggak pernah main. Yang kemarin tuh pada saat tengah musim dia tuh mau dijual, nggak mau dianya. Terus kita sampai kesel banget gitu. Maksud sih? Apa sih ini? Siapa ya? Lazetic enggak, Mesias enggak, Benacer. Oh, Bakayoko. Bukan. Yang dari Chelsea, bukan? Ballo-Touré. Bukan, bentar, sabar. Kok jadi lupa sih, sumpah. Ya, Samu Castillejo. Oh, iya. Oh, dia Lordnya. Iya. Dia masih di Milan. Nah kan, masih. Kan kemarin tengah musim itu dia mau dijual kan sebenarnya. Cuman nggak mau dia. Dan akhirnya ya udah. Ya lumayan lah dapat 1 Scudetto. Transfer terbaik musim ini siapa sih transfer Milan? Ada transfer pemain baru yang krusial nggak? Jadi starting atau super sub? Iya, Tomori sama Mike Nyan sih sebenarnya. Iya sih, Mike Nyan gila sih. Itu luar biasa banget sih. Gue salut banget sih. Kalau ada pemain. Itu gue kayak ngelihat dia terlahir kembali gitu loh. Dan nggak nyangkanya dia kiper modern banget. Maksudnya bisa bisa dribble, bisa umpan gitu ya. Maksudnya luar biasa banget. Bahkan Donnarumma nggak sebagus itu juga. Bener-bener. Makanya bener-bener dan yang gue bikin surprise ya, dia tuh berani ngatur loh di belakang. Maksudnya dia kan anak baru ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat. Dia berani ngatur di belakang. Dia vokal di belakang.
Karena dia tahu Becker kelihatan gitu Romagnoli kan, juga. maksudnya dia benar-benar ngasih tahu gini. Emang Romagnoli nggak diejek-ejek? Gue aja Iya. seneng ketemu Romagnoli. Kalau misalnya gue Yang kayak emang Romagnoli nggak diejek-ejek. Masa fans Milan seramah itu dengan pemain-pemainnya? kalau gue boleh nanya nih, kalau misalnya anak Inter, kalau misalnya sama Hakan tuh kayak gimana sih sekarang? Kenapa? Hakan itu enggak, tadi gue nanya, masa fans Milan sebegitu baiknya dengan pemain-pemainnya gitu? Maksudnya nggak ada yang jadi bahan ejek-ejek gitu. Kadang kan gue juga ngelihat mungkin ini cara yang berbeda ya. Gue ngelihat kalau di Twitter, nih fans Milan membabi buta ngebelain apa? Kadang ada hal-hal yang kontroversial segala macam dibenar-benarkan. Kalau dalam hal ini masa lu nggak ada pemain Milan yang menurut lu jelek banget sih? Maksudnya yang nyebelin, cuma walaupun konteksnya bercanda ya. Maksudnya memang pemain Milan sebegitu saking bahagianya kalian sampai nggak ngeliat ada yang ini anjir nih pemain ini nyebelin gitu. Kayak waktu itu awal-awal kita juga sempat ini sih, yang Kalulu itu banyak dia beberapa kali bikin vlog juga kan. Terus kayak terus kita juga sempat agak kesel sama Casey karena kenapa dia Nggak mau perpanjang. nggak mau perpanjang, iya maksudnya kayak gitu. Kan padahal ya mungkin dia ada sisi jenuhnya juga atau gimana, kita nggak tahu ya, maksudnya ya semuanya itu ketutup sih, dan gimana dia kemarin nyampein perpisahannya gitu-gitu, sebenarnya ya itu ya sih, maksudnya kita lebih ngelihat ke individunya kali ya, maksudnya kalau permainan ya udahlah gitu, maksudnya karena 11 tahun nggak juta jadinya ya udah gitu, jadi lebih ngelihatnya ke individu orangnya gitu, maksudnya kalau misalnya dia respect sama klubnya, pisahnya baik-baik gitu, kayak Casey dan juga itu kayak gitu, lebih dapat respect-nya di situ sih. Kita ngelihat juga kan, gue juga banyak nge-follow akun ini kan, Kurvasut kan. Di situ Kurvasut kan juga vokal banget kalau udah nginiin pemain gitu kan. Dari awalnya pas yang si Gigio Donnarumma, terus kemarin Messi juga udah sempet diangkat kan sama Kurvasut gitu kan, maksudnya kenapa kayak gitu, gini. Ya itu Kurvasut kan karena benar-benar sebegitunya mereka merhatiin pemainnya juga gitu loh. Mereka nganggep ya itu satu keluarga besar aja gitu. Jadinya kalau misalnya yang apa-apa, makanya kalau misalnya pemain tuh ya jangan sampai dibenci sama Kurvasut lah kalau bisa gitu kayaknya. Tapi karena terbiasa di banter era, jadi main-main jelek-jelek ya udahlah ya, terima apa adanya aja yang mungkin itu juga yang dialami Inter kali ya. Sok-sok benci karena tiba-tiba 2 tahun terakhir tiba-tiba bagus, terus pemain-pemain yang dulunya juga si Gagliardini kan sebetulnya dari zamannya itu pemain yang dibawa oleh Pioli, Gagliardini. Tapi dulu juga nggak diejek-ejek sih. Diejek-ejek setelah mulai pemainnya bagus-bagus. Akhirnya mulai belagu. Oke, tadi lu nanya apa? Interested ke Hakan ya? Iya. Itu kayak gimana sih masalahnya kan, kalau kita bisa lihat ya, maksudnya musim lalu Hakan ada di kita finish posisi 2. Sekarang Hakan pindah ke Internya jadi posisi 2 gitu kan, kayak bener-bener wah, gue nggak bisa ngerasain sih kalau misalnya jadi Hakan gimana ya rasanya gitu loh. Betul. Hakan tuh kan baru 1 musim ya di Inter. Sebetulnya ikatan Hakan dengan gue sebagai pribadi nggak sebesar mungkin waktu Ibra pergi gitu kan. Maksudnya Hakan juga ya elah masih kemarin sore gelar juga belum nyumbang banyak. Tapi kemarin ini Hakan yang diejek-ejek, gue yang demam sih. Hakan yang dicaki, gue yang ngerasa anjing nih kasihan banget nih pemain, malah gue yang stres sendiri, padahal nggak apa-apa juga. Makanya gue kadang gue bingung juga menempatkan diri, gue bisa memaklumi apa yang dirasakan anak-anak Milan. Mesti gue juga akan sebel ketika misalkan Brozovic tahu-tahu ke Milan terus ngejek-ngejek Inter gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa ya, lo juga mungkin suatu hari kalau ada pemain Milan diejek-ejek kayak gitu juga lo ngerasain demam yang gue rasakan. Gue sebel banget apa sih, padahal nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan apa. Tapi Hakan secara permainan luar biasa bagus sih, salah satu pemain terbaik Inter musim ini.
dia bahkan defensive contribution-nya menurut gua luar biasa bagus ya. Di Inter kan dia harus bermain seimbang, nggak yang kayak dulu di Milan dia berdiri di belakang striker. Di Inter dia tiba-tiba bisa intercept bola, bisa bantu bertahan. Tapi ya naas aja Inter ngorbanin Scudetto demi ngalahin Liverpool sih. Waktu itu Inter ngalahin Liverpool 1-0, perayaannya udah kayak Scudetto, tapi setelah itu Brozovic cedera, De Vrij cedera, dan Inter kalah berturut-turut waktu itu lawan Sassuolo, lawan Genoa, itu beberapa pertandingan setelah lawan Liverpool. Jadi itulah perjudian Inzaghi yang belum berpengalaman menurut gue. Oke deh, thank you banget Jul atas waktunya ya. Gue Iya, sama-sama. di YouTube. Jangan kapok ya, besok kita Oke, belajar ngobrol lagi ya. makasih juga. Iya, nggak apa-apa. Sip. Makasih juga nih udah diundang. Oh iya, gue Apa tuh? mau ini nih. Iya. Gue ngeliat anjir, gue liatnya satu-satu sambil agak-agak perih ya. Ngeliat foto lo, gue memastikan nih, gue jangan sampai gue ngobrol cuma orang sebetulnya cuma pakai baju Milan, cuma setelah gue ngeliatin apa tuh, lo baju lo win like a Milan, atau ada ya baju lo yang win like a Milan ya? Apa sih tulisannya? Iya, Like a Milan ya. ya. Win like a Milan. Perih gue scroll Instagram lo untuk memastikan gue ngobrol sama orang yang tepat gitu pas lagi lo mention-mentionan nama si Genta. Oh ya udahlah, gue anggap aja lo ngerti bola deh. Untung aja harus gue dengerin dulu podcast lo sih. Oke deh, Cil, thank you banget ya Cil ya. Oke, terima kasih. Gue izin live ya. Widih, gokil, seru banget ngobrolnya. Terima kasih banyak Kak Icul atas kesempatannya. Sehat-sehat terus. Gue baru tahu ternyata Theo Hernandez semenyebalkan itu. Nggak cuma di lapangan, di luar lapangan juga nyebelin banget. Kalau teman-teman di sini pemain Milan yang paling dibenci siapa? Kalau gue Theo Hernandez sih. Lalu pendapat teman-teman tentang perseteruan antara fans Milan dengan Hakan, kemudian para pemain Milan yang benci banget sama Hakan. Kalau menurut teman-teman komentarnya gimana? Kalau gue agak memaklumi sih, bisa memaklumi apa perasaan yang dialami, yang dirasakan teman-teman Milanisti sih. Gue ngebayangin ketika suatu saat Brozo ternyata pindah ke Milan terus ngejek-ngejek Inter, kita pasti benci banget. Oke deh, sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan